Lalu bagaimana peluang Indonesia di Piala Asia 2023 dan menghadapi laga pertama kontra Irak? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Moses Sosa dan juga menyimak laporan dari jurnalis harian Kompas yang berada di Qatar saat ini, M. Iksan Mahar. Mas Moses, selamat malam. Selamat malam Friska, selamat malam pemirsa Kompas TV. Selamat malam juga Mas Iksan yang saat ini berada di Qatar. Nah, saya akan ke halo Mas Iksan, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Mas Moses dulu. Ya, kalau bicara soal trik record terakhir kan 5-1 ya, Indonesia kalah dari Irak. Melihat peluang malam ini seperti apa membacanya? Ya, kita kalah 1-5 ya, membacanya seperti itu. Jadi kalau melihat peluang, selalu ada peluang. Namun memang catatan statistik tidak berpihak ke timnas Garuda. Artinya dari sisi peringkat FIFA saja, Irak itu peringkat 63 dunia. Ya. Sementara Indonesia 146, ini 2 kali lebih ya. Dan Irak adalah peringkat ke-7 Asia. Ya. Peringkat ke-7 Asia. Friska tahu bahwa di turnamen Piala Asia 2023 ini ada 6 tim unggulan. 6 tim unggulan, 5 timnya ini adalah langganan Piala Dunia. Korea Selatan, Jepang, kemudian Australia, Iran, dan Arab Saudi. Satu tempat lagi diambil oleh Qatar. Karena mereka adalah tuan rumah, posisi tuan rumah. Jadi bisa dibayangkan seandainya turnamen Piala Asia 2023 ini diselenggarakan di antara 5 negara yang langganan Piala Dunia ini, bisa dipastikan Irak mengisi posisi itu. 6. Jadi memang mereka menang segala-galanya. Pertemuan kita dengan Irak juga berpihak kepada timnas Irak. Jadi kalau dari catatan statistik memang tidak berpihak kepada kita. Namun perlu diingat bahwa ini adalah turnamen Piala Asia 2023 di mana kita absen 16 tahun. Kita tidak hadir di turnamen ini. Jadi ada motivasi tersendiri untuk bisa membalikan keadaan, membalikan segalanya dan mencatat rekor baru. Siapa pemain yang bisa diunggulkan kalau dari timnas Indonesia? Kalau kita bicara dari sektor per sektor, kita bicara dari sektor belakang, tentunya kita bergantung pada Jordi Amat. Ini pemain paling senior di timnas kita, dia adalah pengatur jenderal lapangan belakang. Kemudian kalau di lini tengah, kita berharap besar kepada Ivar Jenner. Ini pemain dari Young Utrecht, naturalisasi ya, dan dia memang juga punya motivasi tersendiri untuk bisa membuktikan bahwa ya kita bisa membalikan keadaan. Sementara di depan lagi-lagi ini naturalisasi Rafael Strijk ya, Rafael Strijk ini sepertinya akan menjadi pilihan Sintayong untuk pertandingan perdana di grup D Piala Asia 2023. Tapi kalau bicara soal catatan permainan kemarin saat kita kalah 1-5, ini apa sih sebenarnya harus diperbaiki meskipun juga pelatih Sintayong bilang bahwa sudah tahu, sudah bisa membaca permainan Irak meskipun secara statistik berat untuk kita. Baik, kalau kita menyaksikan pertandingan dan menyaksikan berulang kali, jelas ya sektor pertahanan adalah fokus perhatian yang harus dibenahi. Ya, gol-gol dari Irak itu pertama blunder, kesalahpahaman ya, kemudian kelangan, dan ada 1 gol bunuh diri dari Jordi Amat. Jadi itu harus menjadi fokus perhatian dari Coach STY. Dan yang paling penting juga adalah medan pertempuran sesungguhnya itu ada di lini tengah. Ya, jadi memang kita butuh gelandang-gelandang petarung yang ngeyel, yang bisa fokus, yang bisa bermain Spartan selama lebih dari 90 menit, bahkan sampai akhir pertandingan. Bukan 90 menit ya, kalau dalam sepak bola itu ada tambahan waktu. Jadi sampai pertandingan selesai, Spartan. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana persiapan terkini di Qatar, Mas Iksan Mahar. Mas Iksan, kan Sintayong bilang seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa percaya diri, cukup bisa membaca bagaimana permainan Irak berkaca pada kekalahan terakhir. Nah, seperti apa percaya dirinya pelatih dan juga pemain jelang permainan atau pertandingan melawan Irak? Mbak Friska dan pemirsa Kompas TV, kalau kita melihat dari persiapan timnas Indonesia di Qatar ini kan sudah berjalan kurang lebih 1 pekan kita ada di Qatar, dan itu kalau melihat juga dari persiapan itu saya melihat lumayan intens ya, terutama dalam 2 hari terakhir ini. 2 hari terakhir ini kebetulan saya dapat kesempatan untuk mengamati langsung latihan, dan itu dalam itu latihannya itu cukup panjang, 2 jam, yang mana itu jatah kuota untuk 1 peserta Piala Asia 2023 ini di match di pertama itu dapat jatah 2 jam latihan dalam 2 sesi per hari, dan itu Indonesia menghabiskan semua jatah itu. Dan dalam meskipun kita hanya bisa melihat di 15 menit awal, tapi suara latihan itu terdengar di sisi sekitaran lapangan latihan, dan itu terdengar bahwa emang benar-benar Sin itu sedang melakukan tactical drill yang mana itu disiapkan khusus melawan Irak. Seperti yang dikatakan juga Coach Sin dalam
3 hari terakhir ini di Doha, Qatar, beliau menyebut bahwa memang Indonesia fokusnya itu lawannya game per game. Jadi apa yang dipersiapkan melawan Irak akan berbeda nanti ketika melawan Vietnam dan juga akan berbeda lagi saat melawan Jepang nantinya. Gitu, Mbak. Tapi sejauh ini bagaimana juga kesiapan? Kalau tadi Mas Ihsan bilang kan di drill begitu maksimalnya, tapi sudahkah kalau dilihat dari mental pemain siap menghadapi pertandingan malam nanti? Ya, dari 3 pemain yang saya jumpai dalam 3 hari terakhir ini, itu mereka semuanya sentimennya positif ya jelang lawan Irak. Mereka sudah lupa gimana kita dulu kalah 5-1 di Basra bulan November lalu. Terus juga mereka juga sudah melupakan kekalahan dari Libya 2 kali dan juga dari Iran pada laga uji coba jelang mereka ke Piala Asia 2023. Jadi ini relatif agak lebih positif dan itu akan sesuatu hal yang baik gitu jelang pertandingan sebenarnya di turnamen ini gitu. Jadi di satu sisi juga situasi meremehkan timnas itu nggak cuma terjadi di tanah air gitu kan, mungkin karena ekspektasi tinggi, ada pro dan kontra, ada yang berpihak, ada yang tidak. Di sini juga itu sentimennya sangat negatif timnas. Bahkan beberapa wartawan Irak yang saya temui itu mereka optimis lah Irak bisa bantai timnas Indonesia lagi. Nah itu jadi motivasi ekstra juga buat pemain yang kemarin ketemu dengan ketemu dengan Asnawi dan juga sorenya atau malamnya waktu Doha itu kami bertemu juga dengan Hernando kiper timnas. Nah itu mereka sama-sama juga dengan sisi positif mereka sudah siapkan, mereka sudah pelajari dengan baik Irak seperti apa. Di satu sisi juga mereka yakin bahwa ini turnamen resmi, berbeda dengan kualifikasi, berbeda dengan laga uji coba, pasti ada sesuatu yang ini mereka tunjukkan dan mereka tunjukkan kepada khalayak terutama seluruh Asia lah. Mengingat bahwa Indonesia itu sudah berbeda sekarang. Betul, Mas Ihsan. Jadikanlah kita, Mas Ihsan, Mas Moses, saya dan juga penonton pemirsa Kompas TV adalah barisan yang optimis atas performa Indonesia nanti malam. Nah, kalau Mas Moses lihat tadi persiapan mental pemain ini kan penting. Ada yang underestimate dari lawan, bahkan ya secara peringkat pun demikian. Tapi apa yang bisa membangkitkan ini dan membuat kita lebih fokus? Ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ihsan dari Qatar betul ya, artinya memang ini selalu kita dijali oleh sisi-sisi buruk, catatan bahkan rekor statistik buruk timnas menghadapi timnas Irak ya, Garuda melawan Irak. Padahal sebenarnya kita punya good memory, kenangan bagus terkait dengan Piala Asia. Friska, bahwa Indonesia itu dalam 4 pertandingan perdana di tiap Piala Asia itu selalu meraih poin. Tahun 96 kita bisa menahan Kuwait 2-2. Itu ada gol Widodo Cahyono Putro dan juga Roni Wabia. Itu gol terbaik tuh Widodo. Kemudian 4 tahun kemudian di Lebanon. 2000 ya itu ya. 4 tahun kemudian di Lebanon dengan lawan yang sama 0-0. Ya. Kemudian 4 tahun kemudian di Cina kita bisa menang lawan Qatar. Itu gol indahnya Purnario Astaman. Dan di 2007 saat kita menjadi tuan rumah bersama ya, gol Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono itu mengunci kemenangan kita 2-1 atas Bahrain. Artinya apa? Kita punya kenangan bagus. Nah, saya ingin untuk membangkitkan mental, motivasi secara psikologis dan juga mental ya, pemain-pemain kita ya, coba lihat memori bagus ini ya, memori bagus ini untuk bisa bahwa ya kita telah kembali lagi ke Piala Asia dan kita punya target lolos dari grup ini. Saya pikir ini adalah momen bagus untuk bisa mencuri poin, paling tidak 1 poin sesuai dengan target. Kalau dari porsi latihan yang tadi disampaikan oleh Mas Ihsan sudah cukup, sudah maksimal ya, apapun sudah dilakukan oleh Coach Shin. Ya, teman-teman sudah berada di Qatar ya, dan sekarang kick off tinggal 3 jam kurang nih. Artinya ya tidak ada kata lain ya selain memang harus siap dan pasti cukup. Biasanya memang kalau tim jelang H-2 atau H-1 sebelum bertanding itu memang porsi latihannya sudah mulai dikurangi. Ya, artinya memang saya yakin mereka sudah meninggalkan tanah air 25 hari, Friska. Dan mereka sudah meninggalkan segala-galanya dengan berbagai dinamika yang terjadi di tim ini ya. Ada yang dicoret, kemudian ada yang cedera, ada yang harus meninggalkan tim membesuk orang tuanya. Artinya pengorbanannya demikian besar, ayo kita buktikan di pertandingan pertama ini. Tapi jangan lupa stamina juga harus dijaga dengan porsi latihan berat. Oh ya, tentunya itu pasti sudah diperhitungkan oleh Coach Shin, pastinya. Dan saya pikir ada 2 aspek, tadi sudah disampaikan oleh Friska ya. Aspek pertama, aspek non teknis. Ya tadi sudah mental, kemudian harus fokus, ya lupakan hasil buruk di Basra 2 bulan lalu kita kalah 1-5 dari Irak. Fokus ke hal-hal yang baik saja, good memory. Kemudian aspek yang kedua, aspek teknis. Nah ini dia, ya kurangi kesalahan, blunder lini belakang. Ya dari 5 kali pertandingan, 17 gol kita kebobolan dan itu sebagian besar karena kelengahan lini belakang. Ya petarung-petarung di lini tengah dan yang paling penting ini ya soal teknis ya, kita
harus mencontoh apa yang dilakukan Vietnam kemarin saat mereka menghadapi Jepang, mereka kalah 2-4 dan 2 gol yang diciptakan oleh Vietnam itu berasal dari skema set piece, bola mati. Ya. Dan kita punya barisan eksekutor yang bisa melakukan itu, ya, baik tendangan bebas langsung, tendangan bebas tidak langsung, corner, bahkan lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan. Ini yang harus dimaksimalkan untuk bisa menjebol gawang Irak. Kalau Mas Ihsan bicara soal dukungan, bagaimana support dari para pendukung Indonesia yang ada di Qatar saat ini? Wah, itu sangat luar biasa nih buat ketahui juga oleh Bapak Presiden dan pemirsa Kompas TV bahwa untuk menyambut timnas Indonesia ini, diaspora Indonesia di Qatar tuh mereka membentuk kelompok supporter sendiri baru namanya Ultras Garuda Qatar. Itu baru berdiri Oktober tahun lalu. Dan itu mereka khusus untuk menyambut timnas Indonesia di Piala Asia ini. Jadi kalau dikatakan berapa jumlah, yang saya dapat informasi tadi siang waktu Indonesia Barat atau tadi pagi waktu di Doha ini, itu ada sekitar 120 pendukung Indonesia yang itu udah pasti dalam satu blok yang sama. Dia akan menyiapkan banner, menyiapkan drum juga dan yel-yel seperti itu, dan itu akan dimulai sekitar setengah jam sebelum pertandingan. Itu mereka sudah mulai pertunjukan. Di luar itu juga ada beberapa pendukung Indonesia yang duduknya terpisah-pisah gitu, Mbak. Jadi kalau bisa dikatakan untuk di pertandingan ini jatah Indonesia tuh ada sekitar 1.400 tiket gitu. Dan 1.120 itu setelah dipegang resmi oleh penonton, dan 1.400 itu istilahnya di sini ada tiket sukron atau tiket, kalau kita dulu di Piala Dunia U17 ada namanya tiket complimentary yang dikasih secara gratis oleh panitia berkat kerjasama juga dengan KBRI kita di sini. Jadi mungkin ada sekitar ribuan supporter Indonesia nanti, itu pun yang asli diaspora di sini, dan juga nanti tentu kan juga ada juga beberapa supporter kita yang datang dari Indonesia untuk menyaksikan timnas. Jadi timnas nggak akan sendirian lah main malam ini. Pastinya ada banyak sekali pendukung Indonesia yang sudah siap memberikan dukungan moral. Jadi secara fisik sudah ada, dukungan moral sudah ada, fisik dan mental sudah disiapkan. Nggak lengkap kalau nggak ada prediksi. Gimana prediksinya? Ini bagian hal yang saya benci sebenarnya, prediksi. Yang jelas sesuai target, kita berusaha untuk meraih 1 poin. 1 poin, dan kita akan maksimal di pertandingan kedua melawan Vietnam 3 poin. Sehingga kita bisa punya peluang besar untuk lolos ke fase gugur. Nah, targetnya 1 poin, ya semoga kalaupun meleset, ya selisih golnya tidak banyak-banyak. Itu saja sih. Itu harapan kita, tapi kita yakin Garuda sudah bersiap dengan maksimal. Pastinya. Melawan Singa Irak bisa lah kita dukung dari sini. Terima kasih banyak Bung Moses Sosa, pengamat sepak bola dan juga jurnalis harian Kompas yang berada di Qatar saat ini, M. Ihsan Mahar. Terima kasih, selamat malam.